Waruwiya aidan man syahidal isya al akhirah fi jama'atin min ramadhana faqad adraka lailatal qadar. Siapa yang melaksanakan sholat isya yang akhir, berarti sholat isya kan ada isya awal, isya awal itu maghrib, jadi hanya siapa yang berjamaah sholat isya dalam semua bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan faqad adraka, niku pakai qad adraka, teman-teman nemu, sungguh-sungguh menemukan orang tersebut Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan kami Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kesayangan kita, kajian Fathul Mu'in. Para pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan langsung dipandu oleh salah satu penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama, beliau Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif. Kita langsung saja jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Dalam bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan membahas apa Pak Kiai hari ini? Bahasan kita kali ini sedikit tentang masalah Lailatul Qadar, itu kapan turunnya dan seterusnya. Oke para pemirsa, tepat sekali kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan, dan di 10 akhir ini Lailatul Qadar akan diturunkan. Tapi untuk lebih jelas para pemirsa semuanya, agar kita bisa menemui, bisa tepat waktu dalam beribadah, supaya bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, maka kita semak saja para pemirsa. Silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita disunatkan untuk selalu semangat untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, terutama di malam hari, adalah supaya rojaan musadifatan Lailatul Qadar. Tujuannya mengharapkan menangi terhadap Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang maklum bahwa Lailatul Qadar satu malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Memang malam Lailatul Qadar adalah sirrun min asrarillah, rahasia daripada rahasianya Allah, sengaja untuk ditutupi supaya sebagai hambanya selalu beribadah dengan semaksimal mungkin dari awal bulan Ramadan sampai paripurna. Itu kenapa rahasianya bulan Ramadan, Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mangqama Lailatul Qadar imanan, siapa yang cara jawane jumeneng ibadah, yang qiyamul lail, yang mendirikan ibadah, koma Lailatul Qadar imanan, siapa yang mendirikan atau qiyamul lail, melakukan ibadah di malam hari. Maksudnya koma qiyamul lail itu seluruhnya atau sebagian atau bagaimana, ya kan?
Ada pendapatnya daripada Abu Bakar Syato, beliau menjelaskan fa in qulta fa in qulta lafdhu qama lailatal qadar hal yaqtadi qiyamat tamamil lailah aw yakfi aqallu ma yantiqu ali ismul qiyam fiha. Kalau ditanya lafal qama lailatal qadar, jumenangi ibadah dalam Lailatul Qadar, qiyamul lail dalam Lailatul Qadar, apakah itu tamamul lail, sempurna semalam suntuk, atau yakfi aqallu ma yantiqu ali ismul qiyam, ataukah cukup pokoknya sudah melakukan ibadah di malam hari? Itu menurut beliau yakfi al aqallu wa alaihi ba'dul a'immah hatta kila bi kifayati adai fardil isya'i fi dukulihi tahtal qiyam. Menurut beliau Syekh Abu Bakar Syato menjelaskan bahwa yang dimaksud qiyamul lail dalam bulan Ramadan itu cukup untuk mendirikan pokoknya ibadah di malam Ramadan, entah nggih ibadah di malam Ramadan. Wa alaihi ba'dul a'immah, dan didukung sebagian imam yang mengatakan bahwa bikifayati arti fardil isya, melakukan sholat isya apalagi berjamaah itu sudah dikarenakan qiyamul lail. Dalam sholat tarawih pun yang dimaksud qiyamul lail itu apa? Imam Syekh Nawawi dan yang lain mengatakan bahwa sholat tarawih di malam Ramadan itu sudah dikategorikan qiyamul lail. Jadi ya boten abot-abot banget lah nggih, boten abot banget kita harus melek semalam suntuk ibadah ya. Terus dari ya kalau yang bisa ya lebih baik seperti itu ya, yang seperti itu. Memang kalau dipikir secara uruf di sini jelaskan ya, namanya qiyam ya semalam atau separuh lebih untuk kita qiyamul lail ya. Mestinya tingkatan per individu juga berbeda-beda. Seperti para kekasihnya Allah itu bisa qiyamul lail 1 detik pun tidak ada tanpa ibadah. Kalau kelasnya kita ya penting sholat isya tarawih jamaah syukur deres salembar nggih pun sae nggih. Nggih cocok lah nggih. Ya kita karena kelasnya tidak seperti itu, kelasnya kita sholat semalam suntuk mustahil kita kuat. Mustahil kita kuat. Ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah di malam hari bulan puasa. Dan juga saya bacakan ada hadis yang kelihatannya ya tadi belum rampung ya. Mangqama lailatal qadari imanan ay tasdiqan bi annaha haqqun wa ta'atan wa ihtisaban ay talaban liridallah wa thawabihi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Siapa yang qiyamul lail pada waktu malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar dengan iman artinya tasdikon, membenarkan bahwasanya Lailatul Qadar itu hak, itu pasti ada, pasti terjadi. Wa ta'atan wa ihtisaban, karena taat, ihtisab artinya ihtisab talaban liridullah, mencari ridho Allah dan mencari pahalanya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang, tentunya dosa-dosa yang kecil. Qiyamul lail di malam Ramadan itulah kok menangi Lailatul Qadar
diampuni dosa-dosa kita yang kecil yang sudah lewat, wakilah yang akan datang, artinya ya dosa-dosa yang lewat. Kemudian ada juga pertanyaannya kan bagaimana Lailatul Qadar, namanya kan malam. Malam Lailah kan malam, bukan Saatul Qadar. Ya. Berarti Lailatul Qadar kalau dilihat dari bahasanya, Lail itu malam. Kalau di Jumat kan ada Saatul Ijabah, satu saat. Nah, kalau Lailatul Qadar itu kan tidak hanya saat tapi semalam, ya. Malam, jadi bukan hanya sesaat 1 jam, itu memang dalam malam 27 nggih, Lailatul Qadar di malam 27. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Beliau meriwayatkan hadis, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qadiya syahrul Ramadan faqad akhadha min lailatul qadar bihadzin wafirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat maghrib dan isya dalam keadaan berjamaah sehingga rampung bulan Ramadan, berarti dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak pernah telat untuk mengikuti jamaah maghrib dan isya, Rasul bersabda, faqad akhadha min lailatul qadar bihadzin wafirin. Orang itu berarti sudah mengambil dari mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar dengan bagian yang sempurna, bihadzin wafirin. Sebutnya tidak sulit, tidak sulit. Tapi istiqomahnya yang sulit. Kita setelah buka maghrib, ya, melampiaskan nafsu makan minum, kadang-kadang sholat tidak kopen, kopen tapi nanti sudah hampir larut malam, hampir isya, karena sibuk dengan makanan kita. Ya, kita coba sempatkan dari awal Ramadan sampai akhir, kalau bisa jamaah di musola, di masjid. Kalau tidak bisa ya pokoknya jamaah dengan keluarga sendiri. Itu. Kemudian ada hadis lagi yang tidak kalah menariknya, tidak kalah membahagiakannya kepada kita. Wong-wong sing bebuan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Waruwiya aidan man syahidal isya al akhirah fi jama'atin min Ramadana faqad adraka Lailatul Qadar. Siapa yang melaksanakan sholat isya yang akhir, berarti sholat isya kan ada isya awal, isya awal itu maghrib. Jadi hanya siapa yang berjamaah sholat isya dalam semua bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan faqad adroka. Niku pakai kod adroka, teman-teman nemu, sungguh-sungguh menemukan orang tersebut Lailatul Qadar. Dua pentingnya untuk kita melaksanakan sholat jamaah, terutama maghrib, terutama isya dan subuh. Demikianlah kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.